Siapa mantan yang paling lama bikin Jordi move on? Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Mantan yang terakhir? Mantan yang terakhir. Oh, mantan yang terakhir. Jadi itu mantan terindah. Mantan yang sampai sekarang kita tuh bilangnya kita nggak sadar kalau ternyata kita tuh saling butuh. Jadi satu kata buat mantan. Siapa takut buat balikan? Berapa kali bro? Harus tiap hari. Harus setiap hari? Harus tiap Iya, hari. harus Minimal setiap hari. berapa jam? Minimal 3 jam. 3 jam. Ya. 3 jam setiap hari. Ya, biar itu Dan kebentuk itu jamnya ya. harus sama community-nya. cycle-nya. Betul. Misalnya mulai jam 6, jam 6. Iya. Oke. Seru banget ya. Seru. Ngomongin soal dunia marketplace. Dan ini menurut lu bakal jadi ini nggak sih? Bakal jadi in the future ya selain habits orang, tapi core bisnisnya juga akan jalan di situ. Apakah itu akan nge-reduce total offline market? Atau kayak gimana lu ngeliatnya? Balancing sih enggak. Mungkin akan ada yang lebih besar. Which kayaknya ini menjadi era digital 2.0 yang kita pernah dengar selama ini kan. Sama seperti waktu itu ojek pangkalan beralih ke ojek online. Iya. Siapa yang ngira orang bisa belanja sayur, orang bisa naik ojek, naik mobil, pesan makanan semua melalui satu aplikasi. Iya. Di e-commerce ternyata mungkin nanti kita lebih banyak kebutuhan retail melalui online. Bukan cuma kebutuhan primer, sekunder juga bisa jadi cuma belanja di online doang gitu. Dan kayaknya akan terus berkembang. Cuma kalau untuk menggantikan kayaknya secara total enggak ya, tetap butuh ya, offline tetap akan berjalan, tapi pasti karena ini barang kan fisik ya. Fisik barang itu kan nggak bisa didigitalisasi. Kayak kita mau beli botol minum, ini botol minum kan butuh taruh tempat, butuh warehouse butuh distribution dan lain-lain. Paham aku aja sih sebenarnya. Ya masa tiba-tiba cuma dibayangin terus kita pengen minum, dibayangin buka handphone terus tiba-tiba ada di kepala kita gitu, terus harus kita hilang kan enggak? Iya. Butuh fisiknya gitu. Dan tetap ada kebutuhan yang direct gitu ya. Saat itu dibutuhkan kayak botol minum, aus, pengen minum sekarang minumnya kan. Nggak mungkin nunggu dikirim dulu baru minum kan. Yes. Apalagi kalau misalnya air putih gitu. Sama ini juga sih maksudnya kan banyak istilah ini ya. Ada istilah M2C. M2C itu manufacturer to customer langsung. Ini yang sebenarnya menurutku agak bahaya sih. Karena ini kan ibaratnya bypass mulai dari reseller, distributor, dan lain sebagainya. Middleman yang selama ini menjadi apa ya, network untuk membangun jaringan bisnis ya kan sebetulnya. Betul. Nah ini kita kan akan selalu butuh mereka ya. Karena jangan sampai nanti karena ada banyak pelaku M2C ini dari manufacturer ke customer langsung ada banyak dampak. Satu, middleman yang memang mungkin jadi kehilangan pekerjaan. Yang kedua, ini akan mungkin lebih mempersulit customer juga nantinya. Karena kan semuanya akan dimonopoli sama manufacturer. Iya, yang memang orang besarnya gitu kan yang punya barang. Dan kita bakalan beban untuk distribusinya semua jadi ke kita dong. Karena kan nggak semua orang punya DC sendiri. Ya, tapi kita nggak tahu mungkin ke depannya gimana. Aku sih mengikuti. Ikutin aja. Banyak belajar sama dia nih. Pegang bisnis yang dikembangin bareng-bareng sama Ruben juga ya? Iya, betul. Tapi kalau gue perhatiin, lu sama Ruben berapa saudara sih? Kita tuh berempat. Yang pertama perempuan, yang kedua Ko Ruben, yang ketiga tuh ada namanya Ko Ijul, yang keempat berarti baru aku. Mbak Jordi nomor paling kecil. Paling kecil. Tapi paling mirip berdua? Ya muda anakku lah. kita beda itu jauh Kak soalnya. Iya ya, lumayan. Ko Ruben tuh 83, aku 93. Oh 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Tapi Jordi tuh 93 berarti baru 30 tahun ini. Baru 30 kan? Baru 30. Tapi pengalamannya luar biasa, mature. Dan bisa kompak banget ya. Maksudnya berempat ini sama-sama kompak atau cuma kalian berdua aja yang paling deket karena running bisnis lu sama Ruben aja kan? Iya.
Kalau running bisnis sama Koruben, barengan sama yang lainnya juga tuh sebenarnya kakak-kakakku juga pada Ikut cuma di belakang layar ya. mereka mungkin ya. lebih kepada memiliki toko di areanya masing-masing. Misal di Bogor, waktu itu ciciku punya. Sekarang tutup karena dia habis sakit kan. Oke. Dia sakit autoimun. Aku bilang, Cing, udah Ya, sekarang fokus istirahat. pemulihan aja. Nggak boleh stres kan kalau autoimun kan. 1 tahun di rumah sakit soalnya. Jadi 1 tahun belakang aku sambil urus dia juga, aku bilang udah tutup aja dulu toko yang di Bogor. Kakak yang laki-laki juga, kita tuh karena mungkin dari kecil, papa kan kerja, mama tuh nggak ada dari aku umur 2005 tuh berarti berapa ya? Aku umur 12 tahun. Ya. Udah terbiasa hidup mandiri, masing-masing, dan jauh dari kayak di novel-novel teen lit gitu loh, kayak Keluarga Cemara lah, gitu ya. Kalau ada anak ayam hilang gitu nyari barang-barang nggak. Tapi when in doubt, kalau kita sama-sama lagi punya kebutuhan untuk saling bantu, justru semuanya hadir. Ya, jadi Justru problem lah yang menyatukan kita supaya kita bisa solving bareng-bareng. Keren. Gitu. Iya. Karena nggak semua keluarga anak-anak bisa punya experience kayak gitu loh. Iya kan, ada yang benar-benar masing-masing survive sendiri. Ya. Ada yang nggak peduli, nggak mau tahu sama masalah saudaranya. Keluarganya Gitu kan. yang Tapi lain, memang ya siapa lagi yang paling dekat kan saudara kita kan, keluarga kita yang paling bisa mengerti dan bisa kita mintain tolong lah, at least. Keren. Dan sekarang kalau dilihat kan, ya publik melihatnya ya, ujung tombaknya kan ada di Ruben dan juga ada di Jordi juga kan. ya mungkin karena kerjaan juga di dunia entertainment gitu, Sama-sama. jadi makin orang lihatnya lebih banyak sorotannya buat Ruben sama Jordi ya. Iya, betul. Beban nggak? Beban. Jadi adik artis tuh kan. Adik artis. Jadi adik artis yang artis juga ya. Tapi orang Indonesia itu kan selalu mengkomparasi. Iya sih. Either lebih baik ataupun lebih buruk. Iya. Kalau aku dipuji sama orang lebih baik, aku punya perasaan aku nggak sopan melangkahi Sama Koko gitu. kokoku. Kalau aku dibilang tidak lebih baik, namanya manusia pasti memiliki perasaan kecil hati, kemudian mungkin kalau istilah sekarang tuh overthinking lah. Overthinking. Tapi banyak yang banding-bandingin gitu banyak emang. Bukan bandingin lagi, ngatain loh. Serius? Iya. Oh Jordi haha, kakaknya udah terkenal, udah kaya, adiknya masih naik motor. Astaga, sampai segitunya? Iya banyak. Wow. Tapi dia nggak tahu ya. Banyak dong. Kayak itu contoh paling gampang dulu ya. Waktu Koruben sudah terkenal sekali, dia sudah settle lah ibaratnya. Aku tuh masih syuting kemana-mana naik motor, gitu. Terus kan orang kan gampang banget ya judging gitu menilai. Ih, kok masih naik motor? Kakaknya udah kaya banget tuh, mobilnya aja udah Alphard, misalkan kayak gitu. Udah terkenal Mamma Mia waktu itu. Tapi ternyata memang itu proses pendewasaan diri yang diajarkan sama mama dan papa. Jadi tidak terbiasa untuk selalu disuapin. Iya. Baik itu sama kakak, sama kakak, adik, mama, keluarga ataupun lah, papa, sama keluarga gitu. Dari situ akhirnya belajar, oh ternyata ini yang diajarkan sama mama papa untuk bisa menjadi pribadi yang satu, tidak merepotkan orang lain. Yang kedua, paham betul arti apa yang kita milikin. Dan yang ketiga, belajar untuk tidak berkecil hati ataupun memiliki rasa iri. Iya, Baik bersyukur itu sama jadinya. keluarga. Kadang-kadang uang tuh bisa bikin keluarga lupa. Iya, loh. betul banget. Jadi diajarin gitu maksudnya. Jangan pengen sama, jangan merasa memiliki sama apa yang tidak kamu punya. Jangan menilai orang dari apa hasil yang dia dapat. Karena kita nggak tahu kan susahnya gimana. Ya, aku nggak tahu pokok susahnya gimana. Perjuangannya dia kayak awal-awal, gimana. kan? Setiap orang Tapi punya berarti perjuangannya apa yang masing-masing. diomongin sama orang-orang itu membandingkan lo sama Ruben, buat lo itu jadi motivasi sebetulnya. Iya dong. Jadi motivasi bahwa dalam doa sih pasti. Iya. Karena di rumah diajarin kalau orang tersakiti tuh biasanya doanya didengar. Maka ketika ada orang yang ngomong gitu langsung bikin itu jadi motivasi. Tuhan, saya pengen lebih baik. Saya bisa buktikan saya menjadi orang yang lebih baik dan lebih berhasil nantinya. Amin. Gitu, selalu doa kayak gitu aja. Dan dibuktikan. Dengan karya-karyanya dan kesuksesannya sekarang. Luar biasa. Tapi kalau kita ngobrol sebentar aja sebenarnya ya sama Jordi, bisa dilihat kan ya, walaupun masih cukup muda, tapi ini kayaknya sosok yang sangat dewasa gitu. Iya.
Dan proses pendewasaan dirinya kayaknya juga berjalannya cukup panjang gitu kan. Makanya ketika kemarin akhirnya ada satu statement dari Jordi yang lumayan rame nih, ngomongin soal mantan. Gitu kan. Kita tuh kalau ngomongin mantan tuh sensitif pasti, apalagi buat yang udah berpasangan, ya kan? Nah kalau buat yang lagi single sih, ya nggak masalah. aja nggak ada masalah Iya. gitu kan. Atau belum menikah apalagi ya, yang masih pacaran mungkin masih aman-aman aja. Nah ini statement yang menarik, kita lihat sama-sama ya statementnya dari Jordi. Soal mantan. Hey. Jor, kemarin gue lihat posting Instagram tuh, kenapa Jor sama mantan? Kangen ya Jor? Ya kalau kangen sama semua orang, pasti ada rasa kangen lah, pasti. Iya dong. Gini, kangen itu tidak berarti di dalam konteks cinta atau apapun. Kangen itu boleh sama siapa aja, sama orang yang pernah ada di hidup kita, apalagi gitu. Pasti pernah ada memori-memori yang bagus, yang seru-seru. Dan poinnya gini ya, gue tuh bingung ya kenapa sama orang Indonesia. Gue lagi berusaha banget nih 2023 gue melawan hukum permantanan. Baik itu mantan pacar, baik itu mantan karyawan, baik itu mantan tempat kerja, mantan bos, mantan teamwork. Kenapa sih orang tuh kalau udah jadi mantan harus nggak baik-baik aja? Why? Kalau memang udah nggak bisa bareng-bareng lagi, udah nggak bisa bersama lagi, kenapa? Nah itu dia, Menarik. melawan hukum permantanan kata Jordi ya. Tapi misalnya sebenarnya kalau emang apa yang di Jordi bilang tuh lebih luas ya, bukan hanya mantan pacar, mantan pasangan, mantan teman, mantan mungkin ada mantan teman nggak sih? Kerja, Mantan teman iya. kerja, mantan bos. Teman mungkin bisa jadi. Bisa kalau jadi. Tapi kalau udah mantan teman berarti ada sesuatu yang bermasalah banget kayaknya. Iya. Iya. Tapi kalau kita ngomongin spesifik nih, mantan pacar. Ini yang lu bisa treat seperti ini sebenarnya pacar keberapa sih? Semua mantan pacar baik-baik aja. Semua mantan pacar. Ada Berapa nih? mantannya? Aku tuh punya mantan ada 1, 2, 3, selama 30 tahun hidup ya. tapi 10 tahun belum pacaran. Kayaknya 4 sampai 5 deh. 4 sampai Oke. 5 ya? 4 sampai 5 mantan ya. Iya. Dan semuanya baik-baik aja. Masih Baik-baik temenan? aja. Masih kontekan, tapi bukan berarti yang temenan. Karena ada yang sudah menikah lagi. Iya. Kok menikah lagi? Udah menikah. Itu dia udah menikah. Enggak. Maksudnya waktu itu, jadi waktu itu dia sudah menikah. Kemudian balikan sama aku. Jadi dulu tuh aku pacaran. Terus dia menikah, terus dia balikan lagi sama aku. Nggak jadi lagi, terus dia menikah lagi ada. Oh gitu. Gitu. Sempat ada fase itu ya? Ada. Kayak talak 3 tapi nggak jadi juga tuh talak 3-nya. Ya kan, kalau talak 3 tuh kan mesti kemana dulu baru balik lagi. Ini yang menarik kan berarti pacaran sama lo, putus. Ya. Terus Menikah. dia nikah Ya. sama orang lain dong. Betul. Bukan sama lo kan? Iya. Terus habis itu dia nikah sempat berpisah sampai cerai. Berpisah. Divorce. Balik lagi sama lo. Balik lagi. Terus habis itu dia balik lagi sama mantan yang sama atau Bukan, kawin lagi sama orang yang lain. berbeda? Betul, Nikah. sama orang yang berbeda. Pertanyaannya ketika dia menikah yang pertama, apakah karena prinsip lo dia jadi galau dan akhirnya balikan sama lo lagi sebagai pacar dan berharap ada pernikahan dong waktu Gini, itu? aku tuh rata-rata ya, Kak, aku juga nggak tahu nih. Jadi aku masih banyak berguru kayaknya sama Kak Darius Kadonan kayaknya. Ini contoh baik soalnya. kita ya kan, kan soalnya. kita ngundang lu justru kita pengen belajar karena kalau buat kita mantan itu waduh kalau perlu jangan Maksudnya? sebut nama Maksudnya? kenapa No. Oh, ibu yang- Ini bahaya ini kalau dia bilang mantan nggak boleh disebut. saya nggak bilang buat ibu loh buat kita mantan tuh kalau perlu jangan disebut lagi gitu loh. Iya Oh gitu ya? Boleh saya keluar dulu? jadi tahu kan kita Iya. pengen belajar dari lo Iya. gitu jangan dibalik Kalau aku tuh waktu itu prinsip memang bukan karena balikannya bukan karena prinsipku, tapi putusnya balik lagi sama aku punya prinsip. Aku tuh nggak pernah bisa marah sama pasangan. Oke. Jadi banyak pasangan yang putus sama aku ketika kalau aku punya masalah sama mereka, Iya. aku tuh nggak bisa mencurahkan amarahku. Ah. Jadi kayak kalau Jadi, ketemu gitu ya, kalau- ketemu muka, udah gitu. Udah. Gitu doang. Jadi kalau misalnya lo ada problem nih, Ada problem. lo nggak suka misalnya sama Iya. apa yang dilakukan sama Iya, pasangan lo gitu, terus lo cuma
kayak gemes gitu doang. Gemes doang. Tapi aku tuh nggak bisa langsung marah gitu ke pasangan. Tapi lu ungkapkan kan? Diungkapkan. Tapi akhirnya malahan kalau buat beberapa pasanganku tuh ya nggak bisa. Aku tuh tipe orang yang harus Marahin. marahin. Diingetin aku apa harus gitu. diingetin gitu. Karena yang aku pelajarin tuh ya dari mama papa gitu, terus lihat orang-orang di sekitarku juga. Aku tuh orang yang nggak pernah percaya sama cinta sih sebenarnya. Oh, Karena berat tuh. berat ya. Karena menurutku tuh gini, kayak aku ngeliat orang di sekitarku tuh kayak, iya gue tuh jatuh cinta banget sama dia gitu. Cinta tuh bentuknya kayak apa sih gitu maksudku? Cemburu. Kalau cemburu bukannya karena dia tuh egois, dia pengen diprioritaskan. Cinta itu apa? Ingin memiliki, itu juga bentuknya adalah egois juga. Iya, Dia ego. pengen dinomorsatukan. Cinta itu apa lagi biasanya? Apa sih? Aku aja nggak bisa mendeskripsikan. Kayak sesuatu yang abstrak gitu ya, nggak bisa. Abstrak gitu. Tapi aku percaya sama yang namanya kasih. Kan kita diajarkan ya. Yes. Maksudnya di gereja kasih itu Sabar. tidak mengharapkan kembali. Kasih itu sabar. Murah kasih itu hati. murah hati gitu. Iya. Itu yang aku sedang pelajarin sampai akhirnya ya menunda memiliki pasangan sampai saat ini karena aku belajar memberikan kasih. Jadi apapun bentukmu, seperti apapun perlakuanmu ke aku akan tetap mengasihimu. Aku berusaha buat kayak gitu. Tapi dulu. bukannya cinta dan kasih itu adalah satu rangkaian ya. Makanya kan kalau kita even di gereja juga kan kita ngomongnya cinta dan kasih Tuhan. Ya. Iya kan? Iya. Itu adalah satu rangkaian sebenarnya gitu. Mungkin kalau kasih itu lebih universal, kalau cinta itu kan lebih spesifik sebenarnya. Tapi aku tuh masih nggak masuk di logika gitu. Sampai kata temanku, Jor, nggak ada semua yang pakai logika. Iya, iya. Kalau misalnya gini, orang pasti punya emosi dong. Lu juga pasti punya emosi. Punya. Iya kan? Ketika misalnya ada sesuatu yang dilakukan pasangan lu dan lu nggak setuju banget, Iya. itu X banget deh, red flag banget gitu ya. Iya. Lu ada nggak perasaan marah, perasaan sebel, kecewa, sedih misalnya? Ada nggak? Perasaan itu ada nggak? Dan Muncul nggak? Ada. Ada. Terus apa yang lu lakukan Lakukan, dalam bentuk pelampiasan ya? Kalau tadi ke pasangan lu Ngatur biasanya langsung. Oh, jadi ngatur. Nggak boleh. Kalau aku bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Nurut kalau aku bilang boleh, ya boleh. Dan itu nggak cukup buat sebagian dari mereka? Enggak. Kayak orang Mereka tuh, suka dramanya kayaknya. iya. Perempuan suka drama ya. Kadang-kadang tuh, iya sih, kadang-kadang pengen dramanya sih. Wah Kak, sorry banget nih. Iya. Makanya dibilang berantem itu sebenarnya bumbu kan. Iya. Bumbu dalam hubungan itu berantem. Karena biasanya kalau aku sama Darius, kalau habis berantem, kita nggak fokus sama berantemnya, kita fokus setelah berantemnya pas habis baikan itu gitu. Ya nggak sih, gitu nggak sih? Iya. Mau butuh ini validasi. Jadi balik lagi ke yang tadi gitu, maksudnya prinsip yang membuat aku tidak pernah merespon marahnya dia tuh karena aku sedang belajar untuk tidak memikirkan diriku sendiri. Tapi sebenarnya kalau pasangan itu kan bukan dua pribadi menjadi satu sebenarnya, Iya. tapi kan Berjalan beriringan. beriringan. Bukan berarti aku tuh kamu tuh aku. Lu kesurupan. Saling melengkapi. Iya kan, ya cara kesurupan gak sih? Jiwanya masuk ke badan. Jadi harus sama gitu ya. Iya, pas ditanya kamu siapa? Aing mau. Hei para wanita di luar sana, kenapa kamu belum apalagi yang bertanya-tanya di mana jodohku gitu ya. Ini ada sosok laki-laki cowok yang ganteng, keren, sukses banget bisnisnya ya kan, pekerja keras dan rasanya sangat mencintai pasangannya ya Iya. kan. Tapi biasanya kalau oke, berarti kan memang prinsipnya Jordi yang terlalu mengasihi sampai akhirnya nggak bisa marah, itu yang menjadi masalah si ceweknya gitu. Iya, kurang lebih kayak Jadi gitu. berarti kalau diputusin atau putus gitu gara kamu terlalu baik buat saya gitu. Iya. Iya. Beneran gara-gara itu, terlalu Iya baik. lagi. Itu Kayaknya itu bukan klise tahu. Sumpah aku sering banget Kejadian digituin. ya, kamu tuh terlalu baik buat aku gitu. Sumpah Ya? aku sering banget digituin. Terus kamu kalau gitu? Kamu pacaran sama copet deh katanya. Mau nggak sama begal? Ya terus mau gimana? Aku tuh mesti ngapain? Aku mesti pasang tato yang banyak, bawa celurit terus ngambil motor orang? Apa gimana sih? Tapi kan kadang memang
cowok itu kan punya apa ya, punya hakikat, punya kodrat berpikir secara logika gitu Iya. kan. Jadi kadang memang logika itu yang nggak bisa diterima sama cewek. Iya. Kadang bingung juga ya dapat Tapi pasangan kalau baik. dengan treatment yang lo kasih, jadinya kan lo lebih memikirkan perasaan ceweknya kan. Dan harusnya cewek seneng dong, tapi ternyata enggak ya. Itu dia tadi. Mereka tuh suka dramanya. Karena Kak, jangan lihat aku dulu. Saya nggak boleh lihat. Karena kadang ya Kak, iya kan. Ada satu momen di mana aku punya teman-teman cewek nih ya, anak-anak sumuranku tapi Iya. dia tuh kayak iseng aja, gue mau ngetes hari ini gue mau pura-pura ngambek, gue mau pura-pura rese, gue mau ngeliat aja respon dia gimana. Ada loh Kak yang kayak gitu. Di sini banyak cewek kesindir nggak sih? Kalau itu Iya kan? Kalau itu jangankan cewek-cewek ini yang udah jadi istrinya sih suka begitu. Itu baru kita bahas di episode sebelumnya ya. Cewek itu selalu punya rasa insecure dan nggak tahu insting mereka itu selalu pengen untuk menguji, ngetes gitu kan. Coba kalau gue begini gimana reaksinya gitu kan. Itu dia. Ini sayang nggak sih? Seberapa sayang sih dia gitu. Dan dia beli tes gitu, maksudnya lempeng aja gitu kan. Iya, jadi nggak tahu. iya. Biasanya Lo nggak aku masuk tuh dalam lempeng. perangkap mereka. Iya betul. Iya kan. Dan mereka sebel akhirnya. Sebel, biasanya mereka marah, oh kamu tuh nggak peduli, apa segala macam. Ada satu kejadian ya, satu kejadian yang mungkin sekarang kedengarannya lucu, tapi waktu itu aku sebel banget sama salah satu mantan lah ya. Jadi aku di rumah waktu itu, dia tahu banget hari itu aku ngapain, aku udah bilang, biasa kan pagi, hari ini kamu ngapain, aku ngapain aja, bla bla bla, kita cerita lah. Iya. Dia tahu persis aku hari itu mau kemana, itu ya, apa namanya, benang merahnya. Tiba-tiba aku nggak bales, terus abis itu aku keluar beli makanan, aku balik, terus aku bilang, aku baru beres makan ya, tadi. Oh iya makan apa? Iya aku keluar beli pecel ayam gitu. Loh, kok kamu nggak bilang? Aku akhirnya aku ngambek, beneran ngambek. Ngambeknya tuh beneran marah. Oh jadi kamu mau setiap pergerakan tuh aku kasih tahu. Agak posesif Iya ya. kan? Posesif, Mungkin ya. dia waktu itu momen-momen lagi gemes kali sebenarnya. Cuma akunya aja mungkin yang terlalu tidak peka. Nggak Akhirnya abis sensitif. itu, abis itu aku ributin akhirnya. Oh kalau kamu maunya kayak gitu, oke lah, nggak apa-apa. Aku lagi jalan ya ke kamar mandi. Sayang, aku buang air ya. Wah keluar nih satu lonjor. Aku cebok dulu ya. Aku udah keluar kamar mandi nih. Dia malah tambah marah. Nggak gitu maksudnya. Jadi kita salah lagi kan. Jadi kayak, aduh gimana ya? Gimana ya? Ya udah aja nih terima dulu. Tapi itulah cowok sama cewek memang bedanya seperti itu kan. Iya. Kadang suka nggak ketemu. Dan untuk bisa akhirnya ketemu, ini kan masalah komunikasi ya. Iya. Akhirnya ketemu kan itu butuh proses yang panjang kan Iya. sebenarnya. Nggak Paling semua- lama berapa lama pacaran? 4,5 tahun. 4,5 tahun. 4,5 tahun. Karena aku tuh betah kalau pacaran sih. Kalau pacaran Paling tuh sebentar? paling sebentar 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lumayan lama 2 loh. tahun tuh lumayan lama. Ya. Iya, 2 tahun. iya. Tapi semua akhirnya lebih sering diputusin atau mutusin? Nggak pernah mutusin. Oh serius? Diputusin terus. Oh aku baik pasti. sekali. Oke, kalau kita balik sama kondisi yang lo sebutin bahwa sebenarnya kita sama mantan itu tetap bisa menjaga hubungan baik. Ya. Seberapa jauh sih sebenarnya menjaga hubungan itu? Apakah Bisa tetap berteman, temenan. tetap komunikasi intens, terus jadi masalah nggak sih sebenarnya dengan prinsip Jordi kayak gini ketika lo punya Pasangan baru lagi. atau mantan lo juga punya pasangan baru, jadi masalah nggak itu prinsip itu ketika lo tetap berhubungan dengan baik, tetap menjaga hubungan baik itu? Tidak. Nah, aku tuh punya paham aku akan berhubungan baik sama siapapun. Tetapi untuk komunikasi secara lancar dengan orang yang memiliki kepentingan. Bukan bermaksud milih-milih, Iya. tapi ya kan nggak mungkin kita nelfon orang out of nowhere nanya, kamu lagi apa? Iya. Kata orang, apa urusannya sama lu? Orang gue juga nggak pernah teleponan, ngapain nanya gitu. Dan ini yang aku jalankan sama mantan. Kapanpun jika memang kita lagi mau berhubungan baik gitu ya, menanyakan kabar, silahkan. Tapi kan intensitasnya nggak tiap hari, Iya. tidak setiap minggu. Iya. Apalagi yang memang paling dirasa aneh itu ketika dulu kita pernah bareng-bareng
menertawakan hal yang sama gitu ya. Iya. Tapi ketika ketemu di jalan dan udah punya pasangan masing-masing, kenapa pura-pura lupa? Atau tidak pura-pura nggak ketemu lihat, siapa, atau pura-pura apa nggak gitu. lihat gitu. Mending kalau pura-pura nggak lihat, biasanya diomongin lagi, gua ketemu tuh sama dia. Di grupnya dia gitu ya. Iya. Dapatnya yang begitu sekarang. Yang ketawa paling kenceng pengalaman. Admin pirang ketawa, admin pirang. Curhat dia. Berarti sebenarnya kan kalau itu kan artinya kita sudah bisa berdamai dengan ya istilah mantan lah ya. Iya, berarti putusnya gitu kan. semua baik-baik. Baik-baik. Ya, kalau dia mah baik, baik-baik. dia ngerasa baik-baik kalau dia diputusin terus sama mantannya Iya, kan. tapi kan artinya diterima dengan baik, maksudnya selesai Iya. dengan baik lah. Tapi ada proses nggak untuk bisa move on dan akhirnya bisa mikirin gue tetap harus jaga hubungan. Itu ada satu proses yang dilewatin nggak sampai akhirnya Jordi bisa berpikir seperti itu gitu. Prosesnya ada. Itu dari mantan pertama udah begitu? Dari aku lagi inget-inget ya, mantan pertama tuh SMP soal pacaran. Jauh ya. SMP kelas 1 sampai SMA. Wah, itu yang lama itu. Itu yang lama. Itu kayaknya bukan karena lama betah, tapi karena nggak tahu arti pacaran ya sebenarnya. Jadi kayak pacaran ya udah ya gitu-gitu aja. Kayaknya sih dari mantan pertama aku udah menjalani hubungan baik ya. Karena aku tipe kalau yang pacaran tuh karena aku nggak punya mamah dari kecil. Jadi biasanya tuh aku betah banget di rumah pacar. Tipe Karena ada yang keluarganya apa semua Betul. nerima kamu gitu ya. Jadi ada momen mungkin sama 2 sampai 3 mantan gitu ya. Yang aku sama dia udah putus atau mungkin selama aku lagi pacaran gitu. Akunya nggak ketemu sama pacarku. Namanya sama keluarganya. Tapi mamanya tuh bisa telepon. Di mana lo? Gitu. Tante jemput ya gitu. Ngapain tante? Temenin ke kantor om misalkan gitu. Sampai putus pun biasanya masih kayak gitu. Jordi, tante kirimin ya. Kalau misalkan Sinca, mungkin Natal, itu masih... Ini calon-calon menantu kesayangan ibu mertua ya. Iya benar. Aku tadi ketemu satu hal yang lucu sih sebenarnya. Yang salah itu sebenarnya, ini buat cewek-cewek di luar sana. Kak, maaf. Iya, iya. Dia minta maaf mulu loh dia sama gue. Ada kejadian biasanya cewek-cewek tuh suka mancing. Dimana suka buka foto-foto mantannya. Iya. Nih, mantan kamu nih, lihat. Sekarang dia begini. Itu sebenarnya mungkin either mancing atau apapun aku nggak tahu. Maksudnya tujuannya dia kemana. Tapi yang tadinya kita nggak inget sama mantan bisa jadi inget loh. Kita malahan nggak tahu. Malah dikasih unjuk, malah jadi mikir. Oh iya juga gitu. itu kalau gue sama Dona nyebutnya mancing di air yang keruh. Oh dia Kan jadi jelas itu kan masa lalu ya kan. Iya, betul. Nggak perlu kita bahas. jadi Tapi ikannya sudah nggak kelihatan jadi nggak bisa dipancing air diungkit-ungkit. Ya ketul kan kalau di sendiri air ya. keruh yang dipancing bukan ikan, tapi buaya. Buaya hidupnya di air keruh. Tapi ya orang nggak semua orang bisa punya pikiran kayak Jordi loh. Itu dibutuhkan sebuah kematangan dalam berpikir gitu kan untuk bisa Kedewasaan, iya ya. dan kedewasaan untuk bisa akhirnya berpikir seperti itu gitu. Dan Kenapa nggak semua kamu orang. masih kurang dewasa. Oh enggak. Saya kurang tua gue kayak. Nggak, tapi benar. Maksud aku ya at the end kalau buat aku ya mungkin sedikit sharing aja. Maksudnya berhubungan baik sama semua orang, include termasuk sama mantan. Iya. Tapi kan ketika sudah menikah mungkin beda sama yang pacaran. Pasti ada batasannya. Sejauh mana sih lu boleh istilahnya berhubungan baik itu sejauh Iya. mana? Ya kebayang nggak? Dan itu yang harus kita garis bawahi ya. Iya. Ini menjaga hubungan baik, menjaga tali silaturahmi bukan berarti terus komunikasi intens, Yes. chatan tiap hari, nanyain kabar. Itu Ya, mah- kalau itu mah kenapa nggak balikan Nah, lagi? iya emang. Tapi kami menarik kan ada juga. Tapi ada nggak yang kayak gitu mantan? Yang habis putus terus masih kayak lumayan intens. Karena kan buat ngilangin rasa. Kayak waktu itu sebenarnya pas putus terus balik lagi, itu pasti kan akhirnya ada hubungan yang ada komunikasi yang intens, akhirnya bisa balik lagi. Nggak pernah ada sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Karena aku tipe orang yang biasanya galaunya tuh di belakang. Cowok gitu nggak sih? Kamu Kayaknya gitu nggak? Kayaknya semuanya gitu deh. Oh, masih galau. Jadi kan putus itu kan Saya mancing di air keruh ini. sabar nih, kita fokus ngomongin yang ini dulu Bu. Ibu kalau mau nanti kita buka sesi yang lain nanti ya. Kan Bapak ibu saya anggap anaknya di sini. Anaknya udah umuran aku kan, jadi anggap anak aja. Benar aja.
Kalau pacaran, apalagi sampai tahun-tahunan, kan hubungannya lumayan dalam dong pasti kan. Secara emosi ikatannya kan lumayan dalam gitu. Nah, ketika akhirnya putus kan nggak gampang buat melupakan gitu aja. Butuh waktu buat lepas. Iya, dan saat momen itu kan di 3 sampai 6 bulan pertama biasanya itu masih suka keinget-inget momen-momen Apa gampang move on? bareng-barengnya gitu. Kamu maksudnya setelah putus itu berapa lama akhirnya bisa punya pasangan lagi atau masih tetap berpikir untuk bisa kembali atau apa gitu? Aku gampang, bukan gampang move on ya, tapi gampang melepaskan sih. Oke. Gitu. Karena apa? Kenapa aku bisa dibilang gampang melepaskan? Karena itu dia. Ketika itu berakhir, aku mau menyelesaikan apapun yang masih tersisa di dalam perasaanku. Langsung dikasih closure-nya ya. Langsung dikasih closure-nya, gitu. Kayak sama mantanku yang terakhir. Sama mantanku yang terakhir ini, begitu kita putus, kita tuh saling kayak ibaratnya kalau di kantor tuh assessment loh. Assessment pasangan kita. Apa yang aku tidak suka dari kamu, kenapa kita harus putus. Terus kemudian apa yang tidak bisa aku toleransi dari kamu. Kemudian kenapa aku tidak bisa menoleransi. Terus kemudian aku sadar kekuranganku apa. Terus saling minta maaf dan selesai. Jadi dari situ biasanya lebih ngerasa ini cuma galau doang keinget. Tapi kayaknya udah gak ada yang perlu diomongin lagi deh. Iya, udah selesai. Iya, kayak gitu. Jadi ini mungkin, ini aku belum pernah bahas juga. Jadi ini mungkin karena kalau aku ngomong sama healer terapi aku ya. Karena kan aku punya beberapa momen nih kayak 6 bulan sekali, 3 bulan sekali tuh pergi ke terapis. Iya. Bukan karena aku merasa aku butuh, bukan karena aku merasa ada kekurangan di badanku. Ada masalah atau apa? Tapi karena aku nggak mau jadi orang jahat di kemudian hari. Karena istilah sekarang tuh ada inner child, kemudian ada trauma masa kecil. Betul. Aku ngelihat sekarang orang pada banyak yang sikapnya tuh berubah, Kak. Mereka jadi lebih agresif, mereka jadi lebih sensitif gitu ya. Aku jadi ngeliat, wah gue takut nanti gue tuanya gila deh, kata aku gitu. Kayaknya aku butuh terapi dan butuh Rilis. Iya. gitu. Jadi aku memang ketemu sama mereka beberapa kali, terus dia bilang katanya, ada satu momen yang ternyata menurut terapis aku, oh ini loh ternyata yang bikin Jordi itu bisa melepaskan. Waktu itu aku kehilangan papa tuh tahun 2017. Iya. Sekitar 6 tahun lalu Berarti habis ko Ruben nikah ya, ko Ruben nikah 2013 kan? Iya, betul. Papa masih ada, karena kita nggak MC waktu itu Iya, kan? iya. Jadi 2017 itu papa nggak ada, dan di waktu itu ada satu momen yang berat banget, tapi itu harus kita lakuin. Dan puji Tuhan sekarang itu bikin kita merasa tidak berhutang apapun. Di momen ketika papa itu lagi di ICU, di hari kedua, hari ketiga, kita dikumpulkan sama Pak Pendeta gitu ya. Terus Pak Pendeta bilang gini, Jordi, Om tahu ini berat. Om tahu ini tidak banyak orang yang bisa melakukan, tapi percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong. Dia bilang gitu. Sekarang waktunya Jordi ngomong di telinga Papa, kata dia gitu. Kasih kepercayaan ke Papa. Dia bilang, bicara seperti ini. Pa, ini Papa posisinya koma ya. Kalau Papa mau istirahat, Papa sudah bisa istirahat sekarang, kita anak-anak janji akan selalu baik-baik aja. Tapi kalau Papa mau bangun dari istirahat Papa, kita tungguin sampai kapanpun. Papa boleh ambil waktu, kita anak-anak jaga terus di sini. Tapi sekali lagi kalau Papa mau istirahat, udah waktunya Papa tidur, kita anak-anak janji bakal nggak kenapa-napa. Dan itu ngomongnya sekarang kayak masih kayak, bayangin papa kita masih hidup dalam keadaan koma, tapi kita harus melepaskan. Iya. Dan itu semua anak harus ngomong di telinga papa satu persatu. Dari situ terapis aku bilang, ternyata sakit hati yang paling parah itu kan kehilangan kedua orang tua ya. Betul. Patah hati paling parah. Dan patah hati yang paling parah buat kami gitu ya berempat sudah kita lewatin berdua. Berempat sama kakakku yang tiga lagi. Jadi kayaknya putus cinta tuh it's just a piece of cake buat kita. Karena kita sudah melalui itu. Kejadian juga sama mama. Jadi waktu mama itu, mama kena serangan jantung, terus mama di pangkuan papa di kamar, mama ngomong gitu sebelum mama pergi, dia bilang, kayaknya mama udah gak kuat deh, kata dia gitu. Sakit banget soalnya sakitnya, sakit banget. Terus mama waktu itu, dia langsung bilang,
ke papa, Su, panggilnya Onsu kan. Onsu itu kan nama papa ya. Iya. Su, saya minta maaf ya, kata dia gitu. Kalau saya selama hidup pernah punya salah. Terus dia ngomong ke anak-anak. Mulai dari Ciripka, Koruben waktu itu masih di jalan pulang. Ngomong ke aku, ngomong ke kakakku juga. Mama minta maaf ya, doain mama ya. Gitu. Terus kita ke anak-anak. Merinding. Iya, kita ke anak-anak. Apaan sih, Ma? Kita nggak mau. Belum siap. Aku masih umur 10 tahun, 11 tahun atau 12 tahun gitu. Nggak ngerti waktu itu. Harusnya kan berbalas ya. Kalau kita bilang, iya mah, gitu. Itu karena momen terakhir. Iya. Jadi dua patah hati ini yang kita anak-anak udah lewatin, sehingga mungkin masalah percintaan, ya jadi kamu mau apa? Kita sudah melepaskan sedalam-dalamnya sih sebenarnya. Iya. Kalau aku juga intinya kalau orang udah nggak mau sama kita, nggak mungkin dipaksain juga kan. Karena jalannya juga udah nggak akan bisa bener atau nggak akan bisa langgeng juga gitu. Jadi ya mereka akan tetap jadi history, sejarah dari kehidupan kita. Itu kan yang semakin membuat kita menjadi lebih dewasa. Dan akhirnya itu memang melepaskan itu sebenarnya itu hal paling sulit, tapi kalau sudah bisa dilakukan dan akhirnya jadinya kayak Jody, ya udah. Kalau emang lu udah nggak mau sama gue, ya udah. Tapi kita bukan berarti harus musuhan atau jadi berantem atau jadi saling menjelekan gitu kan. Aku pernah julid ke teman-temanku kalau Alex zaman sekarang. Kalau lagi pada ini sebenarnya lebih ke dark joke ya. Kalau lagi ada temanku yang nangis banget Patah putus hati cinta, gitu. aku cuma giniin doang. Oh nangisin pacar lo, besok mak bapak lu meninggal lu mesti lebih heboh nangisnya ya. Karena mereka yang punya dedikasi di hidup lo. Iya, Kalau pacar aja lu bisa tangisin segitu, besok ya kalau ada apa-apa sama keluarga lu nangisnya seminggu ya, nggak boleh berhenti. Biasanya orang langsung diem tuh. Iya Langsung sih. kayak, oh iya. Iya, Ya itu cuma bercandaan kecil aja sih. Iya. Tapi bener, ada benernya juga, karena kan itu masih level pacaran ya. Iya. Kan? Belum tahu seserius apa, dan akan Belum tahu seperti emang apa jodohnya nantinya, atau bukan jodohnya juga, atau bukan, ya kan dari gitu. Tuhan gitu. Jadi memang di sini kita juga harus melihat semua dari perspektif yang masing-masing ya. Kalau masih pacaran mungkin agak lebih slow, lebih santai gitu. Tapi kalau udah menikah, mungkin semuanya jadi lebih ada value yang berbeda juga yang disepakati antara dua pasangan gitu kan, mau kayak gimana gitu, termasuk juga urusan mantan gitu kan. Iya. Sabar, mantannya gitu. Nggak, tapi kalau misalnya kayak urusan pacaran atau pasangannya Jordi gitu, kan ngobrol sama Koruben juga kan. Koruben sekarang udah menikah selama 10 tahun nih sama Sarwenda. Mereka juga termasuk pasangan yang adem ayem juga gitu kan. Maksudnya ada suka minta nasihat dari Koruben juga nggak? Nasehat sih enggak ya. Tapi memang aku jarang bawa pasangan ke rumah. Jadi kalau udah dibawa tuh spesial banget ya. Betul. Jadi kalau udah sampai aku bawa ke acara keluarga, itu biasa langsung Koko akan panggil. Oke. Ada nggak yang udah dibawa? Ada. Ada ya. Kalau udah jadi pacar sih pasti dibawa. Kalau udah jadi pacar pasti dibawa gitu. Tapi karena ya kalau masih dekat-dekat doang biasanya aku belum ajak ke keluarga besar karena kan ada ponakan-ponakan yang kecil ya sekarang ya. Aku nggak mau mereka ngelihat nih siapa lagi nih. Nanti udah deket tiba-tiba nggak ini hilang kan, lagi. Iya, sama kan aku juga punya Onyo kan. Onyo tuh kan Onyo tuh ponakanku yang menuju remaja. Aku nggak pengen ngelihat aku sebagai paman yang bergonta-ganti pasangan di depan ponakannya. Karena kan Onyo tuh lagi gampang meniru ya sekarang. Iya. Umur berapa sih sekarang? Onyo tuh umur 18. 18. Ini 2 tahun di bawah di Leo ya. Di atas Leo. Iya di atas Leo benar. Iya 18, jadi kayak udahlah ntar dulu. Iya. Tapi berarti kalau begitu dipanggil, kamu bawa pacar sampai ke keluarga, biasanya Koruben ngomongnya apa? Iya bapak-bapak cerewet. Nasehat langsung keluar semua. Oh interogasi dulu dong. Oh, interogasi. Oh, interogasi. Jadi pengganti orang tua ya berarti. Kalau biasa kan aku punya kakak perempuan satu ya. Kemudian Koruben sama Ko Ijo, jadi ada 3 gitu. Yeah. Tapi perannya diambil Koruben semua, peran papa sama peran mama dia juga. Cerewetnya dia juga. Jadi interogasi gitu pasti kenal di mana emang awalnya, gimana bisa dekat. Itu kan banyak soalnya aku dekat sama teman-temannya Koruben misalkan, kayak yang nggak jadi pacar gitu. Tapi pernah dekat sama temannya Koruben gitu kayak, kok lu bisa ya dia? Gimana ceritanya coba dari awal? Kan gimana ya namanya adik kan pasti kikuk kan dari
Dari mana ya? Biasanya dari DM-an. Kok bisa DM-an? Lu genit deh ketemu. Misalkan kayak gitu. Tapi itu berarti kalau pas datang bawa. Tapi kalau misalnya pas selesai, Kalau selesai ya pasti dia tanya sih kenapa emang gitu. Terus dia memang tipe kakak yang tidak mengatur dan juga mewajibkan gitu kapan harus menikah, kemudian seperti apa nantinya. Jadi jalankan aja sesuai sama apa keinginan. Yang penting ada aturan di rumah tuh, bertanggung jawab lah. Kemudian ya tidak boleh berurusan sama hal-hal yang kurang baik. Kayak gitu. Aku aja pernah pergi sama Koruben waktu itu. Aku pergi liburan sama mantanku ke Eropa. Abis dimaki-maki. Oh iya? Sama dia. Abis, inget banget. Kakak bayangin. Dari bandara London sampai ke tengah kota dia telepon di taksi nggak berhenti. Halo ya, kata dia gitu. Baru pacaran lu udah liburan ke luar negeri, pakai posting. Lu pikir hebat? Wow, Sampai segitunya. Gitu. Dia udah bingung tuh. Dia udah mau bilang apa? Ya, iya. Harusnya tuh udah macam-macam. Nggak bisa lawan itu ya? Udah. Iya kok. Udah mau nggak mau. siap salah itu. Siap salah. Itu posisinya Koruben juga lagi di Koruben waktu itu dia lagi di Eropa juga waktu itu. Di Itali kalau nggak salah. Iya, di Italia apa di Belanda gitu. Akhirnya aku harusnya kemana? Jadi kayak ya udah yang beresin koper deh, kita susul dia aja deh, aku bilang gitu. Ya mau nggak mau membeli hati kakak sebagai orang tua juga. Tapi respect banget sama kakak ya, karena kamu udah kehilangan seorang ibu dari kecil, terus nggak lama papa nggak 2017 juga pergi gitu. Jadi yang dituakan adalah ya Koko dan Cici gitu kan, dan yang mungkin yang paling deket saat ini ya Koruben, makanya itu ini banget ya respect sama ininya. Kebayang nggak ya? dia seorang family man yang memang pasti kalau mencari pasangan yang bisa pasti awalnya dikenalin dulu sama keluarga gitu kan. Dan kalau misalnya nggak sama kakak, sama Koko misalnya nggak cocok atau apa, itu jadi pertimbangan kamu juga ketika milih pasangan. Pastilah. Karena buat aku keluarga yang utama sih. Walaupun aku sama Koruben tuh berantem mungkin 12 bulan, berantemnya 24 kali sebulan bisa 2 kali. Saudara pasti begitu kan. Tapi ya itu saudara. Iya. Maksudnya malah aneh nggak sih saudara yang kayak hai apa kabar, kamu sehat, hai brother, gitu. Nggak, kayak aneh banget gitu. Kalau kita nggak Saudara pasti ada miskomnya, ada berantemnya, hal kecil jadi besar. We gitu, fight, kan. we love, we care, semuanya kita jadiin satu gitu sebenarnya. Iya. Tapi lu sadar nggak, sebenarnya pada akhirnya kehidupan pernikahan juga akan seperti itu loh. Lu mikirin itu nggak? Baru kepikiran kemarin, jadi ada temanku Gerita nikahannya Gerita. Jadi nikahannya Gerita, terus aku datang duduk paling depan tuh, depan muka pendeta ngeliatin. Ada Pak Pendetanya ngomong gini, pernikahan itu nggak bakal cocok sampai kapanpun. Jadi katanya ya ini kata Pak Pendetanya, bukan berarti suami bisa membaca istri, istri bisa membaca suami. Ini tentang penyesuaian. Selamanya. Betul. Adjust terus. Istri mau kayak gimana, iya ikutin. Suami mau kayak gimana, ikutin. Aku jadi mikir, oh pelan-pelan belajar. Ini loh maknanya berkeluarga. Karena kan aku belum pernah. Iya. Itu ngena banget tuh. Emang iya, harus belajar kita mengenal suka pasangan bilang, seumur hidup. Ini proses perjalanan yang nggak akan pernah berakhir, prosesnya. Sama kayak hidup lah. Sama-sama berproses ya kan, dari awal sampai akhir gitu. Tinggal komitmennya sekuat apa untuk bisa sama-sama ngejalanin prosesnya. Iya. Gitu. Dan ya itu balik lagi bahwa semua yang terjadi di masa lalu, mau siapapun mantannya, balik lagi ke mantan ya saya. Tapi itu kan ya itu nggak akan pernah bisa kita hapus 100% karena itu pernah terjadi kan. Oh, nggak akan terhapus itu, Bu. Iya. Kok gitu maksudnya Kan itu jadi inget terus. Iya, baby cie. Kenapa aku bilang melawan hukum permantanan? Karena selain percintaan itu banyak juga permantanan di area lain. Iya. Yang sebenarnya tuh menurutku, aku nggak bisa terima sih peraturan yang seperti ini. Itu tadi yang mantan karyawan, mantan tim kerja, mantan bos, mantan tempat kerja gitu. Kenapa? Maksudnya
itu menjadi hal yang tabu gitu buat orang tuh menjalankan hubungan yang baik-baik saja setelah mereka tidak lagi berjalan bersamaan. Betul. Jadi musuh, jadi ngomongin apakah ini jadi kebiasaan gitu orang tuh ngegosip tuh biasa banget. Kayaknya sih sebenarnya bukan kebiasaan ya, tapi itu manusiawi karena biasanya ketika sesuatu berakhir itu jarang berakhir dalam kondisi baik-baik aja. Berakhirnya karena ada masalah, misalnya kalau mantan, pacar misalnya karena nggak cocok atau karena ada problem yang besar, selingkuh misalnya gitu kan, akhirnya putus. Kan jadi endingnya nggak enak kan. Nah endingnya nggak enak ini yang kebawa terus gitu. Dan nggak pernah terselesaikan atau nggak ada kesempatan buat nyelesain. Kalau mantan karyawan pindah karena misalnya habis diomelin bosnya sakit hati gitu kan. Atau mantan tim karena ngerasa gue udah kerja keras kayak gini tapi dia yang lebih banyak dapat kredit dari bos gitu. Tapi nggak terselesaikan, nggak ada komunikasi. Jadi sebenarnya gitu. semua butuh closure sih ya. Jadi ketika kita sudah setiap masalah mau sama mantan apapun gitu ya, itu kalau kita udah closure ya udah selesai ya selesai. Dan harus belajar untuk itu acceptance. Acceptance kan, betul. Gitu, Karena yang paling sulit pertama itu menerima sih. Iya, itu bagian dari perjalanan hidup gue. Dan sekarang gue mau buka chapter yang baru. Ini nggak akan pernah hilang, tapi ini jadi tempat gue untuk ruang bertumbuh belajar. Nggak akan pernah hilang, tapi bukan berarti harus diingat terus. Iya. Bener nggak sih? Bener nggak tuh kata-kata gue pas banget kan? Sekarang kita buka lembaran baru lagi. Melupakan bukan berarti harus selalu fokus diingat. sama di sini gitu kan. Karena kan Bapak Ibu ada bintang tamu di sini. Dua time. Nggak, tapi closure penting, ya kan? Ya, habis itu baru bisa move. Karena kan ada beberapa tanggapan juga dari psikolog tuh tentang banyaknya sih lebih nyarinya tentang mantan pacar ya. Tapi bener sih, kan psikolognya juga bilang tuh dia harus punya kedewasaan untuk bisa mempunyai hubungan atau relasi yang baik dengan mantan pasangannya, gitu kan. Walaupun memang ada beberapa hubungan yang sudah berakhir, tapi ternyata salah satu memanfaatkan untuk mencoba tetap berhubungan dengan baik gitu. Nah ini kan juga harus diantisipasi gitu kan. Tapi anyway, dari semua sebenarnya yang harus digarisbawahi adalah apa yang tadi Jordi udah sampaikan juga, bahwa menjaga silaturahmi atau hubungan yang baik itu bukan berarti terus tiap hari telepon-teleponan, chat-chatan gitu, dan tetap menghargai dia ketika dia juga sudah memulai hubungan yang baru. Gitu. Dan kita juga harus menghargai pasangan kita ketika sudah memulai hubungan yang baru. Betul, gitu. Karena kan nggak semua pasangan mau ngerti ya, gitu kan. Kalau saya sih ngerti, jadi. Banget. Soalnya kalau anak ABG itu ada istilahnya jatah mantan tuh. Jatah mantan. Maksudnya? Iya, jatah ngedate. Oh, mantan? Ketemu, Masih jalan sama mantan gitu ya? Iya. Oh, pelakunya dia. Dari Iya, sini kan? ada pelakunya. Iya kan ada istilah itu tahu, jatah mantan gitu. Kayak misalkan nggak tahu ya, mungkin tendensinya memang karena mereka belum sama-sama memiliki pasangan lain. Iya. Terus mereka juga males biasanya mencoba sesuatu yang baru. Mereka butuh someone to rely on aja kayaknya. Iya. Dan sebenarnya di luar masalah yang akhirnya mengakhiri hubungan mereka sebenarnya get along gitu. Betul. Kan, dan ngerasa nyaman ketika sama-sama gitu ya. Ada yang ngangguk-ngangguk. Tapi memang kalau masih pacaran sih ya, kita nggak pernah tahu, siapa tahu memang jodohnya adalah mantannya kan. Makanya hubungan baik itu tetap dijaga lah ya kan. Jadi walaupun selesai secara baik. Tapi kalau misalnya sudah menikah, kalau buat aku tetap ada batasannya. Nggak bisa. Begitu nggak sih? Bantuin dong, help. Ada cewek-cewek. Tapi kan balik lagi cowok sama cewek kadang juga beda ya. Ini ya sama. Kalau menurut Jordi, kalau udah nikah harusnya gimana sama mantan? Aduh, bahaya nih. Aduh. Yang satu sepak terjang main bola banget. Yang satu, waduh, perempuan kalau udah sensitif tepung serbaguna jadi serba salah. Iya. Boleh panggil teman atau saya pakai no comment aja. Gak berani jawab. Tapi mungkin juga karena Jordi kan belum pernah berada dalam satu institusi pernikahan ya. Ini institusi loh yang harus dijaga. Tapi pasti kebayang dong. Maksudnya kan kalau kamu, di usia maksudnya, 30 tahun pasti udah ada keinginan buat nikah dong. Ada pikiran kan. Ada kriteria khusus buat mencari pasangan untuk menikah? Nggak ada sih. Aku juga bingung kalau dibilang kriteria seperti apa. Kayaknya ya, aku tuh pernah sampai minta bantuan orang. Gue tuh bingung, gue tuh mestinya butuhnya yang kayak gimana ya carinya. Karena itu dia ya, nggak punya spesifik
Tipe gitu. Tapi yang pasti kalau menurut orang lain adalah orang-orang yang ternyata bisa menyesuaikan kemauanku. Aku tuh bintangnya Gemini. Sama. Gemini tanggal berapa? 12. Juni. Iya. Oh, Gemini Juni ya? Iya. Iya, Dia iya. Gemini. Jarang loh Mei. Gemini Juni sabar. Iya, hebat sabar loh dia. banget. Kok iya bener? Kok iya benar? Adik saya. Oh gitu. Gemini Juni tuh sabar. Sabar ya? Sabar. Enggak sih. Side A-nya. Side B-nya. Wah. Jangan coba-coba. Gemini tuh nggak ada yang in the middle. Dia mau jadi malaikat atau mau jadi iblis kalian. Iya kan? Kalau ngamuk jadi iblis dia sekalian. Dia tuh nggak bisa tuh yang kayak, aduh terus sabar, nggak bisa. Mau sabar ya sabar aja. Oh, jadi terus. mesti ngertiin Jody. Iya, kalau kata orang sih seperti itu ya. iya. Karena di zaman sekarang ini nggak banyak orang yang bisa menerima kekurangan sebenarnya. Mereka tuh Iya. cuma cari kelebihan doang. Iya. Sementara mungkin aku tuh tipe orang yang ya tidak banyak menuntut, tapi aku juga tidak bisa mau memberikan lebih. Karena aku takutnya tidak bisa membahagiakan orang lain. Iya. Jadi terkesan acuh sih sebenarnya. Itu dia sih mungkin yang susah ya. Kayak kamu mau ngapain, ya kamu tahu resikonya. Aku udah bilang sama kamu, sok aja kalau kamu mau lakuin. Tapi berarti memang butuh sosok yang orang nggak akan ada yang bisa cocok 100%. Ya. Nggak ada yang mungkin bisa ngerti kita semua by the time ya, belajar untuk mengerti pasangan dan segala macam. Tapi kalau aku lihat dari sosok Gemini itu sebenarnya kalau dia udah ngerasa nyaman, dia tuh kayaknya sulit untuk bisa berpaling. Oh, semua dikasih ke lain tuh. hati. Kalau udah nyaman semua Oh, dikasih. gitu ya? nggak? Kalau udah nyaman, Iya. wah semuanya deh. Mau apa juga ayo. Masa? Gitu. Kalau Gemini, Kamu Gemini gitu? Iya. Tapi jangan bete sama Tapi jangan disakitin Jangan atau dikecewain. Oh iya, Iya, karena Gemini tuh mungkin tipe orang yang kalau Itu dia jadi bahas zodiak. kalau dia marah, kalau dia bete, dia mungkin gak ngasih unjuk. Dia mungkin tidak langsung ekspres kekecewaannya Iya, dia akan diam dulu. Dia diam dulu. Tapi kalau Dan sudah merasa cukup, not even a goodbye. Enough is enough. Enough is enough. Iya. Bahkan kalau mau pergi nggak bisa bilang dadah gitu, enggak. Jadi tinggal balik badan terus pergi aja. Kayak, apa tadi gitu. Gemini tuh gitu, dia apa bilangnya berarti ya? Ngomongin diri sendiri. Gampang rilis lah istilahnya. Don't play. Don't play with Gemini. Play with Gemini. Ya, saya berpengalaman 17 tahun bersama Gemini ya. Tapi Gemini tuh emang kayak gitu nggak sih? Dia tuh bisa bales chatnya orang dalam waktu hitungan detik atau bisa 2 hari. Iya. Iya. Kenapa ya kita kok bisa ada waktu? Aduh males banget pegang handphone. Males. Ada nggak sih orang yang bisa baca pikiran kita terus balesin chatnya gitu? Bisa gitu ya? Bisa gitu. Kenapa ya? Kalau gue nggak pernah nanya kenapa sih, gue nikmatin aja, ya that's me gitu kan. Jadi ya udah. Gitu. Cuma asal jangan pasangannya nggak dibalas 2 hari. Enggak dong, kalau itu prioritas. Oh, masa sih? Langsung dalam sepersekian detik langsung dibalas. Alah, Gitu. Kamu di mana sayang? Lagi apa? Udah makan belum? Aduh, ya ngomongnya dari mantan, dari zodiak, dari keluarga, dari apa semua campur jadi satu Lengkap nggak berasa. banget ternyata ya. Udah mau hampir sejam kita ngobrol Kak sama Dona ada Jordi. rilis tapi percaya sama zodiak gak? Ada. Sedikit. Karena kan kadang zodiak itu garis besarnya mirip-mirip, tapi Kan nggak katanya bisa zodiak literally itu cuma sama. pengaruh sebenarnya 2% sama kepribadian tiap orang. Karena kan nanti hari lahirnya beda, sionya. Terus Lebih kalau ke di ini nggak sih, astrologi. astrologi tuh sampai jam lahir kita itu Unsur. lebih Iya. ya segala macam Itu gitu. yang akan mempengaruhi karakter detailnya seperti Kita apa. aja kadang Capricorn, aku Capricorn dia Gemini. Ya dia Gemininya agak Taurus sebenarnya. Itu orang bilang kok bisa sih Gemini sama Capricorn bisa berjalan gitu sampai sekarang gitu ya. Ya, semua kan balik lagi sama niat dari dan willing kita untuk melakukan bahwa hubungan ini supaya bisa jalan gitu kan. Gitu ya. Gemini tuh yang gak cocok sama Aries. Ya Aries keras banget. Gemini tuh juga sebenarnya keras. Dua apa 3 mantanku tuh Aries. Aries. Tapi demen banget sama Aries, nggak tahu kenapa. Tapi ujung-ujungnya pasti gitu. Kalau kamu tapi percaya sama yang kita? Percaya. Kalau kecocokan sih mungkin aku nggak percaya spesifik antara Gemini sama Aries cocok. Tapi melihat sifat dasarnya mereka. Apa yang lo suka dari Aries? Aries tuh seneng ngurusin biasanya. Gemini tuh seneng diurusin. Senang diurusin. Aries tuh ngurusin, kemudian Mungkin cari yang Capricorn deh senang ngurusin juga.
Kok gitu? Ngurusin loh. Ngurusin diri sendiri. Aduh. Tapi ya. Yang pasti kita doain Jordi bisa Menemukan yang jodohnya. paling pas. Mau bintangnya Aries, mau apapun itu, intinya yang mau bisa ngertiin. Yang terbaik. Ya kan, yang terbaik. Ya semua dibawa dalam doa ya. Iya. Dan lagi-lagi kalau bicara soal tema kita hari ini tentang permantanan, ya intinya ya berhubungan baik sama siapapun, intinya walaupun udah selesai ya udah. Berarti boleh Bu berhubungan sama mantan? Boleh. Mantan supir. Kayaknya kita mesti ralat deh. Kenapa? Bukan berhubungan. Kalau berhubungan tuh kayaknya dua arah ya. Iya. Dihubungin atau menghubungi sesekali boleh, bilangnya gitu. Kalau oke. berhubungan tuh kayak tiap hari gitu. Jadi intens ya kalau berhubungan ya? Berhubungan tuh kan berkaitan, Iya. berarti ada Ya, dia mikir kata tadi loh. kerja gitu. Iya, iya. Berhubungan, nggak boleh, berarti kita ralat. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Jangan, jangan musuhan dah gitu. Jangan Ya, musuhan. jadi Tetap Sama dihubungi menjaga- boleh lah sekali. ngarep menjaga gitu silaturahmi lah ya. Menjaga silaturahmi. Iya, jaga silaturahmi kan sama siapapun ya, termasuk juga sama mantan. Cuma ya berhubungan itu kalau sudah menikah tolong please. Yang pasti kita tidak ingin membuat pasangan kita tidak nyaman. Iya. Gitu aja kan. Intinya Itu yang saling harus menjaga dijaga. lah. Itu saling kesadaran menjaga. yang harus kita jaga ya kan? Gitu. Setuju? Oke. Sepakat dengan Bu Dona? Sepakat Iya, ya. sepakat Tuh juga Ben. sama Jordi. Tuh. Ya intinya kan gimana pun juga ketika apalagi sudah menikah, tadi kan aku udah bilang perspektifnya beda. Masih pacaran, ada jatah mantan pas pacaran. Nggak mungkin kalau nikah ada jatah mantan, Bu. Iya kan? Tapi kalau misalnya tiba-tiba ketemu dalam misalnya acara ketemu, ya boleh dong kita nyapa mantan kita. Ya kalau gitu ketemu kan. nggak sengaja, Hai, cuma kan nggak gitu. spesial-spesial di Saya sengaja-sengaja suka ngobrol ketemu. sama mantan ibu. Oh iya, kok dibahas mantan gue ya? Kalau dia mantan pacar dikit, gebetannya banyak. Hey. Oke, dia Itu masuk hitungan nggak tuh? makin bingung. Hati-hati loh, cowok itu kalau ngomong dikurangin. Cewek kalau ngomongin mantan ditambahin. Contohin. Iya nggak tapi? Berapa mantan? 2 ada cowok. Oh pada waduh. Tapi kalau cewek, mantan aku tuh ada yang ini, ada yang itu. Tujuannya manasin biasanya. Ada cewek-cewek suara ya. Jadi kita Terus mesti ceritanya sambil bangga gitu ya. Iya. Kalau cowok kan enggak sedikit. Alah. Enggak, yang itu enggak serius Ay, gitu kan. ngakunya nggak serius semua. Oke, kita mau main game sebelum closing nih sama Oh, serius Jordi. nih. Oke. Truth Seru or ya? dare? Truth. Truth. Siapa mantan yang paling lama bikin Jordi move on? Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Mantan yang terakhir, Mantan yang terakhir. Oh, Mantan yang terakhir. jadi itu mantan terindah. mantan yang sampai sekarang kita tuh bilangnya kita nggak sadar kalau ternyata kita tuh saling butuh. Jadi si mantan aku ini kan anak indigo ya. Dan nggak tahu kenapa tapi tadi kita ngomongin masalah horor sedikit. Ini adalah mantan yang menurutku connectionnya paling kuat Sama kamu. sama aku, gitu ya. Ada momen dimana waktu aku kecelakaan mobil, kita tuh sama sekali nggak teleponan selama 1 minggu. Tapi aku kecelakaan mobil tuh jam 5:30, jam 6 pagi, 6:30-nya dia ngechat, kamu lagi di mana? Ping. Feelingnya ini banget Feeling, ya. feeling banget. Pun sama aku tiba-tiba kayak iseng, ada satu momen kita waktu itu pergi nonton berdua. Ini udah mantanan ya, pergi nonton berdua. Aku beli semua makanan di food court persis seperti apa yang dia mau. Oh ya? Wow. Jadi aku mau makan apa ya? Yaudah aku aja dia yang pilihin gitu. Terus pas datang dia foto. Gila, kamu indigo ya kata dia. Kok aku indigo? Persis seperti apa yang aku mau. Jadi dia pengen makan kari, habis itu dia pengen minumnya bubble tea, habis itu dia pengen dessertnya makan ice cream. Itu semua udah kamu berapa beliin? lama sebenarnya? Enggak lanjut hubungan udah berapa lama? Enggak lanjut putus? hubungan udah setahun lebih. Tapi masih. 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 Kenapa nggak balikan? Nah, kita tuh lagi cari dunia banget sekarang. Bener-bener lagi, kita punya komitmen, kita sama-sama cari dunianya dulu ya. Maksudnya nyari dunianya? Dia masih mau syuting, dia masih mau punya banyak mimpi. Aku tahu mantanku ini, dia memang tulang punggung keluarga, ada adik, ada mama, ada papa, dan aku tahu ujungnya tuh dia mau sampai mana. Pun dengan aku, dia tahu
aku tuh punya target apa setiap tahunnya, terus kemudian kita juga saling support untuk setiap langkah di kehidupan kita gitu ya. Jadi kayaknya nggak ada waktu buat balikan, tapi nggak ada waktu buat jauhan juga sebenarnya. Oke, jadi ya kalian tetap jalan mungkin now as a friend, tapi nanti belum tahu ujungnya sampai di mana. Ya kalau ternyata memang ini adalah jodohnya dan memang ini adalah jodoh dari Tuhan buat Jordi yang ngerasa paling pas, ya berarti nggak menutup kemungkinan untuk balik lagi kan. By the way kita beda agama. Bingung kan? Tapi kita berdoa bareng-bareng di cara kita masing-masing. Kita berdoa, Tuhan kalau misalkan Tuhan itu kan maha besar, segala apapun yang dia perbuat kadang tidak masuk di dalam akal manusia. Ya. Kita nggak tahu apa yang bakal Tuhan lakuin sama kehidupan kita, biarin Tuhan yang taruh tangan aja. Iya. Jadi kalau ada orang bilang, Jordi ngikutin Frisly agamanya. Atau sebaliknya. Sebut. Kalau gue Jadi itu yang lu suka posting terakhir ini kan? Iya. Jadi ya kan kalau nggak disebut tadi sebenarnya bisa diarahin kemana-mana. Sebut lagi. Gue juga kayak, oh iya sebut ya gitu. Buat aku setiap agama itu baik. Yes. Mamaku dulu Muslim, jadi aku tidak membatasi diriku kalau ternyata memang Tuhan mau kasih hidayah. Termasuk sebaliknya, Frisly juga bilang, aku nggak tahu kalau ke depan ternyata Tuhan Yesus mau kasih berkat buat aku, kenapa tidak? Biarkan cara Tuhan yang bekerja, jangan kita yang pikirin gimana caranya. Biarin lihat nanti gimana. Itu bukan jadi penghalang buat kalian ya. Yes. Kalaupun nanti akhirnya ternyata bisa balik lagi dan ternyata akhirnya memang berjodoh, itu nggak jadi masalah kan sebetulnya. Ya, itu luar biasa. Dan itu mungkin salah satu hal yang baik dari konsep pemikiran untuk menabrak aturan permantanan, hukum permantanan ya kan. Jadi tetap sama mantan bisa berhubungan dengan baik. Dan pada akhirnya siapa tahu. Itu nggak bilang berhubungan, tadi kita udah ralat, karena dia nggak jangan berhubungan. Ya tahu lah maksudnya, netizen di rumah ya kan paham kan ya. Tapi memang berhubungan itu dengan batas-batas. Betul, wajar, karena masih gitu. dalam pacaran, dalam tahap pencarian terbaik. Ya siapa tahu memang yang terbaik adalah mantannya gitu. Karena kalau misalnya prinsipnya beda sama Jordi, kalau udah mantan terus nggak mau hubungan, kan nggak tahu ternyata jodoh bisa balik lagi. Iya, dan semua memang dibawa dalam doa ya. Aku salut banget sama Jordi. Semua kita tahu bahwa dalam hidup kita ada yang lebih berkuasa untuk menentukan segala sesuatunya, termasuk juga masalah jodoh, gitu kan. Amin. Wah, seru banget. Thank you so much, Jordi, bro. Kita udah lama nggak ketemu, lama banget nggak ketemu, dan begitu di kontak langsung. Iya. Mau buat meluangin waktu sama-sama dan dong. datang di podcast terbaru kita. Ngode, ini namanya Ngode. Ngobrol lebih dekat bareng dari Yusdona. Oke, itu dia obrolan bareng sama Jordi Onsu ya tentang dunia permantanan. Semoga ini bisa memberikan masukan lah buat kalian yang lagi menghadapi situasi galau seperti ini, atau mungkin suatu saat akan menghadapi situasi-situasi yang memang membuat kita sedikit tidak nyaman dalam kondisi permantanan di tiap-tiap area ya, baik dengan mantan pacar, kerjaan dan lain-lain gitu. Ya intinya kalau udah mantan ya udah tetap baik aja sama semua orang. Kan kita intinya ingin baik dengan semua orang siapapun itu. Betul sekali. Oke. Satu kata untuk mantan? Sulit ya. Apa ya? Dia beri. Balikan. Bukan gitu. Oh, bukan gitu. Biasanya dari 62 menit omongan kita, satu kata buat balikan mantan, ini yang cuma muncul di TikTok cuma yang ini doang. Iya benar. Pas tadi ngomong, waduh, ini part-part dipotong orang nih. Part-part dipotong sama orang. Ujungnya. Tahu banget dia, tahu banget. Jadi satu kata buat mantan. Siapa takut buat balikan? Luar biasa. Thank you Jordi. Terima kasih banyak. Tadi itu satu kalimat ya, satu kalimat buat mantan. Thank you, sampai ketemu lagi di Ngode berikutnya. Bye. Bye.